Shalom semuanya. Ya, shalom, Kalau Pak Ya, Roy. selamat pagi di Indonesia. Oke, saat ini saya masih ada pelayanan di luar, jadi kami sekarang jam 19 lebih 25. Ya, kita langsung aja Pak. silakan Pak Roy. Oke, Pak Mardi. Makasih Pak Mardi yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Sebelumnya, mungkin belum kenal dengan saya adalah saya melayani di Abalov, sebagai staf tahun 1991. Kemudian tahun 2009 saya diutus ke Bandung dan sampai sekarang. Jadi saya masih dinaungi pelayanan saya oleh Abalov Industri. Ya, oke, baik. Pagi ini saya mau share sedikit dari materi-materi The Wellness Father, mungkin yang lebih aplikatif begitu. Jadi saya mau share tentang emotional security, jadi bagaimana para ayah bisa berfungsi sebagai eh, pribadi-pribadi yang menjadi berkat di dalam keluarganya. Oke, saya share dulu. Oke, apakah bisa lihat slide-nya Dan? Jelas. Oke, Jelas, Pak. jadi ini ayah yang berikan rasa aman emosional. Kalau saya sebut ayah di sini artinya ini karena ayah adalah pemimpin dalam keluarga. Ini keluarga saya sudah menikah 28 tahun. Anak yang pertama saya di sini Ale, kemudian anak yang kedua di sini dan anak yang ketiga. Dan kemudian ada satu anak angkat kami, Aditya, yang saat ini sedang sekolah Alkitab di Salatiga. Oke, jadi saya langsung aja karena um, waktu ya. Jadi kita sebagai orang tua memang perlu untuk menyayangi anak-anak kita dengan memberikan apa yang mereka perlukan. Di sini kita bisa lihat dampak dari tahun-tahun pertama anak-anak kita itu eh, sangat penting ya, dampak ibu dan dampak ayah. Ini fase-fase dasar dalam kehidupan yang menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Jadi saya sebenarnya ini ada sesi khususnya, tapi nanti kita lewat saja. Tapi saya mau coba memberi apa ya, emphasize atau penekanan di sini bahwa eh, salah satu tugas ayah itu adalah menyediakan rasa aman secara emosi. Apa itu nanti kita akan lihat ya. Kenapa rasa aman emosi itu penting ya? Rasa aman secara emosi itu dilakukan dengan tindakan disiplin, nilai-nilai, dan kemudian bagaimana kita memantau pertemanan ya, pilihan-pilihan anak-anak kita, kemudian memberi arahan dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih, stabilitas emosional, komunikasi dan keamanan fisik. Mungkin kalau mendengar lingkungan yang penuh kasih, kita mungkin udah terbiasa ya orang Kristen ya, karena kita wah kasih-kasih ya. Mungkin eh, nanti saya akan ceritakan bahwa sebenarnya waktu saya mengatakan kasih itu saya belum mengerti tentang kasih sampai sampai saya mengerti tentang prinsip kasih yang sebenarnya. Oke, ya, kenapa rasa aman itu penting ya? Kenapa rasa aman secara emosi itu penting? Karena insecurity, kalau Anda sering dengar hari-hari ini kan banyak ya insecure, insecure. Nah, ini menjadi penyebab utama bagi banyaknya pernikahan yang tidak sehat. Ya, karena orang seringkali bilang, wah masalahnya komunikasi. Belum tentu ya. Kalau komunikasinya baik, ya, tetapi memang orangnya tidak punya rasa aman itu juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian eh, penyebab banyaknya kepemimpinan yang buruk. Nah, hari-hari ini juga kita melihat banyak pemimpin yang sebenarnya dia seorang pemimpin yang bagus ya, tetapi karena mungkin dia punya eh, insecurity, rasa tidak aman yang tidak diselesaikan waktu dia masih muda, sehingga itu terbawa dan membuat banyak hal-hal yang tidak baik efeknya, termasuk dalam keluarga, dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan. Kemudian, bentar, ini saya susah Nah, oke. Juga banyak menjadi penyebab ketidakpuasan secara pribadi. Orang yang punya rasa tidak aman, eh, dia tidak mengerti kenapa dia tidak bisa puas dengan sesuatu yang dia sudah ada selama ini gitu. Nah,
Yang lebih parah lagi adalah penyebab banyak orang yang tidak berhasil menyelesaikan masalah mereka karena mereka berpikir bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi sebenarnya rasa tidak aman itu disebabkan karena apa? Karena luka dari masa lalu ya, luka dari hubungan masa lalu baik karena ayah atau karena ibu yang jika ini tidak dibereskan itu akan terus kita bawa sepanjang hidup kita. Makanya perlu kita mengetahui di mana insecurity yang kita punya gitu dan kemudian kita menyelesaikan itu. Dan kenapa tadi saya sebutkan di slide pertama adalah supaya kita sebagai orang tua itu mengerti dalam fase-fase kehidupan anak-anak kita sehingga kita dapat membuat apa ya hal-hal yang benar dalam dalam hidup mereka karena dalam jam pertama kelahiran anak-anak kalau itu ada kesalahan ya kesalahan yang dilakukan orang tua itu juga mungkin kita nggak nyadari, tapi itu akan dibawa juga kepada anak-anak kita. Ada penelitiannya menyebutkan tentang itu. Kemudian, nah, saya mungkin akan cerita tentang saya saja. Kenapa ya? Tadi saya katakan tentang prinsip tentang kasih ya. Saya mungkin berpikir tentang kasih. Saya tahu ketika ini adalah saya dan istri saya ketika mungkin ini sekitar berapa ya? 30 tahun yang lalu gitu ya, sebelum kami menikah. Nah, ketika di masa-masa itu saya menjalin hubungan dengan Rina, istri saya, itu saya melihat banyak kualitas dalam kehidupannya yang keren banget yang membuat saya jadi berpikir, oh, saya akan menikah dengan orang ini. Kenapa? Karena saya lihat dia punya ini itu. Jadi di hari pernikahan saya, ketika saya ditanya, apakah engkau mau menerima Rina, mencintai dia, mengasihi dia, saya bilang iya. Tapi ya sebenarnya pertanyaannya apakah saya mengasihi dia gitu ya dengan kasih yang sebenarnya. Karena apa? Karena yang saya ada dalam pikiran saya karena saya punya daftar suka terhadap istri saya ya. Jadi sebelum menikah ya selain istri saya cantik buat saya gitu ya nggak tahu buat orang lain karena cantik itu relatif. Kemudian dia tegas. Nah, saya suka orang yang tegas karena saya perlu orang yang tegas ya dalam hidup saya. Saya perlu diarahkan untuk lebih eh, begini 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 ya. Kemudian saya suka orang yang rapi. Kenapa? Karena senang kalau lihat rumah berantakan juga nggak happy gitu ya. Kemudian saya juga suka lihat Rina itu orangnya detail dan dia banyak hal yang dia sebutkan yang membuat saya waktu dalam menjalin hubungan saya wah hebat banget terkesima ya. Kemudian ya konsisten, perfeksionis dan ketika ditanya bagaimana kamu menikah dengan Rina, saya bilang saya beruntung memilikinya ya gitu ya. Nah, ini sebelum menikah, tapi ketika ketika saya sudah menikah, saya baru menyadari gitu ya. Ternyata setelah menikah ada daftar yang lain ya karena saya berpikir saya mencintai dia dan saya menikah dengan dia, tapi kemudian ternyata ada daftar yang lain setelah menikah yaitu kenyataan yang tadinya saya pikir tegas ternyata dia suka ngatur di rumah ya, dia galak orangnya. Jadi saya di rumah dikasih satu laci gitu ya. Kamu boleh berantakan di laci ini, tapi kamu nggak boleh berantakan di rumah ini. Jadi semua harus dia yang ngatur. Nah kemudian yang tadinya rapi jadi membuat saya nggak bebas ya. Kok saya jadi kalau dulu saya belum menikah, saya bebas taruh barang di mana aja ya, karena saya bisa menemukan barang-barang yang saya taruh di tengah ketidakrapian saya gitu ya. Tapi ketika dengan istri saya, dia rapi jadi saya stres gitu ya. Yang detail malah jadi terlalu ribet, yang konsisten jadi menurut saya kurang kurang fleksibel. Kalau ada sesuatu yang tidak terjadwal, ternyata dia aduh jadi rewel akhirnya gitu ya. Nah, menurut saya yang dulunya perfeksionis ternyata lebay dan berlebihan. Nah, kalau sekarang ditanya, bagaimana menikah dengan Rina gitu ya? Waktu itu ya, sebelum saya tahu prinsip tentang kasih, saya bilang, waduh, ternyata saya perlu kasih karunia khusus gitu ya untuk menghadapi dia. Nah, tapi berarti apa sih teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika saya menikah, ditanya apakah saya mencintai Rina, ternyata saya mencintai Rina yang menjadi daftar fantasi saya. Daftar yang menurut saya Rina yang seperti itu. Tapi saya tidak tahu Rina yang kenyataannya. Walaupun kita sudah berteman lama ya. Tetapi seringkalilah dalam hidup itu kita memiliki hal-hal yang tidak terpenuhi dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, karena saya berpikir kasih itu
ada tiga hal ya. Yang pertama, saya terjebak dalam kasih yang tiga hal ini ya. Yang pertama, kasih saya itu bersifat eksternal, dipengaruhi faktor luar. Ya, waktu saya mencintai Rina, saya masih dipengaruhi dengan faktor yang karena apa ya? Karena saya masih, oh nanti menikah begini, saya masih dengan rasa bahagia saya ketika saya akan menikah, saya sudah menjalin hubungan dengan seorang yang serius. Nah, tapi kemudian saya itu bukan menjadi kasih yang mengalir dari dalam saya, tapi masih dipengaruhi luar. Jadi intinya seperti begini. Saya baru dapat menerima pasangan saya apa adanya jika apa suasana hati saya bagus, jika saya sedang senang, jika situasi sedang mendukung dan menyenangkan, dan jika-jikanya yang lain ya. Jadi kalau lagi tanggal muda gampang banget mengasihi istri kita atau ngomong ngomong mesra atau kemudian ngomong baik-baik sama anak-anak kita itu gampang. Tapi coba ketika kita dalam tekanan, apakah mudah? Nah ini membuktikan bahwa kasih kita itu seringkali masih banyak dipengaruhi faktor luar. Itu yang pertama, eksternal ya. Yang pertama. Yang berikutnya adalah kasih kita itu masih seringkali bersifat trading ya, pertukaran atau exchange. Nah, exchange. Saya ini memberi untuk mendapat ya. Ada pepatah mengatakan kalau Anda sopan saya segan. Nah, itu berarti saya memberi untuk mendapatkan atau kalau dia sopan saya mendapat baru saya akan memberi. Nah, kasih pertukaran ini adalah sebenarnya kasih yang bersifat pada diri sendiri. Karena apa? Karena kita akan melakukan sesuatu kalau orang itu melakukan sesuatu buat kita gitu. Jadi ibaratnya kalau Anda membeli saya jual gitu ya. Jadi itu kasih yang sifatnya exchange atau pertukaran atau itu trading ya. Itu kontrak berarti kan. Ya jadi kamu harus melakukan ini kemudian baru bisa saya cintai gitu ya. Nah, atau mungkin yang ketiga, yang kasih yang saya, yang ketiga adalah yang sifatnya ekspektasi atau kasih yang mengharapkan. Kasih yang ekspektasi yang saya maksud sini adalah kasih yang berpusat pada diri saya. Jadi saya mengharapkan kamu untuk melakukan sesuatu dulu nih, sampai naik ke tangga, sampai pada tingkat tertentu, baru kamu layak untuk bisa dikasihi saya. Jadi kamu harus memenuhi harapan saya dulu supaya kamu kemudian bisa dikasih. Jadi ternyata daftar-daftar saya tadi itu membuat saya mengasihi dia karena ada daftar. Tapi kenyataannya ketika Rina tidak memenuhi daftar yang saya maksud, ternyata sulit untuk mengasihi dia. Nah, ini adalah jebakan yang tiga hal nih. Yang pertama tadi yang saya katakan faktor eksternal, kemudian yang kedua adalah faktor exchange, pertukaran, yang ketiga adalah faktor ekspektasi. Ini yang paling parah. Kenapa? Ekspektasi ini yang menyebabkan banyak hal ya. Jadi ekspektasi ini adalah kasih yang sifatnya pamrih, kasih yang mengharapkan. Jadi dengan ekspektasi orang itu dituntut untuk menampilkan sesuatu, ada performa, ada satu hal yang dia harus lakukan, baru kemudian dia dikasihi. Tapi kalau dia tidak bisa menampilkan sesuatu, yang terjadi adalah kekecewaan. Dan ketika orang itu kecewa, kemudian apa? Kemudian ada rasa bersalah dan malu, kemudian mengharap apa ya, melakukan ekspektasi lagi. Ini jadi lingkaran lingkaran setan seperti itu, yang ini kemudian kita sebut dengan lingkaran ketakutan. Jadi kalau kita mencoba mengasihi dalam tanda kutip pasangan kita, anak-anak kita, tapi kemudian orang-orang yang kita kasihi itu tidak nyaman malah ketakutan, berarti ada yang salah dengan kasih kita. Dulu saya mengalami seperti ini ya, mungkin awal-awal pernikahan saya kan saya belum tahu gitu ya. Jadi mereka stres, kalau anak-anak mungkin istri saya stres kalau melihat saya karena penuh dengan ketakutan. Nah, nah Kak, sekarang kita melihat tadi kan kasih kita ya. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya Allah ingin mengubah kasih kita itu menjadi kasih yang murni, yang bersumber dari dalam. Karena kasih Allah itu dari dalam, nggak dipengaruhi faktor eksternal apapun ya. Dan kasihnya satu syarat, satu arah dan satu syarat dilakukan dengan penuh tekad. Kita bisa lihat bagaimana Allah mengasihi kita ya. Kasihnya berbeda dengan kasih kita. Ya, nanti kita akan lihat ya bagaimana bahwa kasih Allah itu satu arah, yaitu Allah memberi supaya kita itu menjadi sempurna. Tadi bagus sekali ketika perjamuan kudus dikatakan bahwa kita semua orang berdosa, tetapi kita sadar bahwa kita orang berdosa yang sudah
dibebaskan dari dosa-dosa kita karena seseorang yang sudah mati bagi kita. Allah sudah mati bagi kita sehingga kita kenapa? Supaya kita menjadi sempurna. Kenapa Yesus mati buat kita? Karena Tuhan Bapa ingin kita memiliki hubungan dengan Dia sehingga kita yang berdosa dibuat menjadi sempurna dengan pengorbanan anaknya. Dan ini tidak mudah ya. Saya mungkin kasih analogi seperti ini. Saya dulu sering jalan-jalan di Bandung. Saya tinggal di Bandung di Mall Pascal 23, mall yang paling menurut orang paling bagus di Bandung. Dan saya melihat ada orang waktu itu bawa anjing, sering ketemu ya, anjing apa Alaskan Malamut yang gede, anjing besar gitu. Tapi anjing ini ramah. Jadi ketika kita datang lihat, kita sering petting ya, sering ngelus-lus gitu ya. Wah, anak saya bisa peluk gitu. Nah, anjing ini baik sekali. Tapi saya mau nanya ke Bapak ini. Seandainya saya bilang kepada owner dari atau pemilik anjing tadi, kok anjing Koko tuh bagus banget ya. Boleh nggak ditukar dengan anak saya? Kira-kira Anda akan bilang saya apa? Saya gila ya. Saya oh, waduh udah stres mungkin ya. Tetapi Bapak Ibu sadar nggak 2000 tahun yang lalu ada pribadi yang melakukan seperti itu. Ketika Bapak di surga, dia memberikan anaknya yang tunggal, putranya, Yesus Kristus yang adalah pujaan surga, untuk kita yang ketika kita masih berdosa, kita lebih rendah dari binatang. Karena Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, kita lebih rendah dari binatang. Dan bahkan dia menukar putra tunggalnya untuk pribadi yang tidak berguna seperti kita, supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna. Menurut saya ini satu yang disebut kasih satu arah, yaitu bahwa kasih Allah itu tidak peduli kita seperti apa. Sekarang yang kita lakukan adalah kita bersyukur menjalani hidup bahwa kita ditebus oleh Allah. Dan kita mengalami kasih itu. Dan saya itu kasih yang satu arah ini yang membuat kita menjadi sempurna sebetulnya. Menjadi terus mengarah kepada seperti Kristus. Oke, jadi tidak ada kasih Allah tidak ada apa timbal baliknya. Dia memberi memang untuk memberi. Dia memberi supaya yang diberi itu menjadi sempurna. Amin, Bapak Ibu semuanya. Coba katakan entah kepada pasangan Anda bahwa ketika saya dikasih Allah, saya menjadi pribadi sempurna. Ya, jadi dengan kasih yang tanpa pamrih dan rela berkorban ini menggantikan semuanya. Dan ini yang menjadi prinsip di mana prinsip kasih yang sebenarnya yang kemudian akan menghadirkan atmosfer rasa aman dalam keluarga kita. Jadi prinsip ini penting sekali, kasih tanpa pamrih dan rela berkorban yang kemudian itu menjadi dasar dari kita, yaitu tidak ada imbal baliknya. Ketika saya tahu prinsip ini ya, artinya saya sudah tidak ada ekspektasi lagi terhadap Rina. Saya tidak bisa cerita hal-hal yang detail, tapi ada banyak hal dalam kehidupan kami, dalam pernikahan kami yang kami menyadari bahwa kasih satu arah ini adalah menjadi dasar yang kemudian menyelamatkan pernikahan kami. Dan nanti mungkin saya akan berikan slide-nya, bisa baca cepat aja nantinya, tapi intinya beda ya. Cinta akan diri, ini yang kasih yang tadi tuh, tentang saya, gitu ya, yang ini beda ya. Kasih satu arah berbeda dengan kasih cinta diri, ya beda. Jika kasih kita masih cinta akan diri, pasti akan terjadi banyak masalah dalam keluarga kita. Tetapi kalau kasih kita kasih tanpa pamrih tadi, ini akan banyak mengubah hal dalam hidup rumah tangga kita, diri kita dan rumah tangga kita. Saya percaya itu bisa dilakukan karena memang Allah mengasihi kita untuk supaya kita menjadi sempurna. Saya cepat aja karena waktu ya, tapi intinya bahwa eh, semakin tidak berguna orang itu, jadi ya, saya menyadari, saya dan Rina menyadari, semakin tidak berguna orang itu, semakin dia menolong kita untuk mengembangkan kasih tanpa syarat dalam diri saya. Jadi saya dan Rina seringkali duduk berdua ngomong, Rina akan ngomong, Roy, saya mengasihi kamu meskipun kamu tidak berguna. Dan saya nggak boleh tersinggung karena memang semakin tidak berguna saya, semakin besar kasih yang dia akan berikan kepada saya. Begitu juga sebaliknya. Rina, saya mengasihimu meskipun kamu tidak berguna. Karena semakin kamu tidak berguna, semakin membuat saya akan mengembangkan kasih tanpa syarat dalam diriku untuk saya menjadi seperti Kristus. Nanti Anda akan tahu bahwa pernikahan itu sebenarnya bukan tentang Anda dan pasangan Anda. Nanti Anda akan lihat. Ya, jadi
cara Allah mengasihi itu satu pihak dibalas atau tidak, tidak ada pengharapan atau manipulasi. Allah tidak pernah memanipulasi untuk mengasihi kita. Dan Allah yang lebih keren yang pagi ini juga Anda mesti belajar juga tadi waktu perjamuan kudus jadi bahas bahwa Dia mengasihi kita meskipun kita tidak berguna, meskipun kita berdosa. Dan Dia mengangkat kita yang tidak berguna itu menjadi pribadi yang mulia. Amin Bapak Ibu semua. Oke. Nah, inilah yang sebabnya saya mau baca ini supaya kita menyadari ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari mana? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu apa? Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya apa? Kita hidup olehnya. Jadi oleh pengorbanannya, kita hidup. Oleh kematiannya kita disempurnakan. Nah, ini yang dulu saya nggak ngerti. Kenapa ya? Di dalam kasih tidak ada ketakutan ya. Ya, ternyata tadi siklus tadi. Kalau kasih kita benar, harusnya tidak ada ketakutan di dalam rumah tangga kita. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi kasih yang menciptakan rasa tidak takut itu berbeda. Jadi lahir dari dalam yang kemudian berkelimpahan karena kasih dari Allah melimpah. Dan dengan kasih yang melimpah kita bisa berbagi anugerah dan karunia kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang-orang dekat kita. Dan itu menghasilkan rasa penghargaan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dan kemudian ke penghargaan ini menghasilkan rasa kebebasan dan sukacita dan terus mengalir dan menjadi lingkaran tanpa rasa takut. Bapak Ibu semuanya, dan ini prinsip yang menurut saya mungkin sangat penting sekali bahwa tanpa rasa takut itu adalah atmosfer yang kita perlu ciptakan dalam rumah tangga kita. Dan ini pria-pria bertanggung jawab untuk menghadirkan atmosfer seperti ini karena pria adalah pemimpin di mana dia memberi pengaruh. Ya. Jadi kalau kita lihat dari rumus ini, kesalahan kita ini tidak terhitung banyak sekali, tetapi karena dia mati buat kita, dia sudah mengatakan bahwa I love you, ya. Dengan kematiannya yang luar biasa, dia mengampuni kesalahan kita yang tidak terbilang banyaknya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana hal praktisnya, Bapak Ibu semua? Ya, kalau kita memang mencintai pasangan kita, kita mesti praktek ya. Karena eh, tubuh Kristus itu kan kayak apa kepalanya Kristus ya dan sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Jadi bagaimana suami mengasihi istri adalah hal-hal yang pertama diamati oleh anak-anak kita. Jadi itu yang dilihat dan inti dari rasa aman anak-anak kita adalah melihat bagaimana ayahnya mengasihi ibunya. Jadi bagaimana saya mengasihi Rina, istri saya, itu akan menjadi dasar dari anak saya. Dan anak saya pernah bilang suatu hari, hmm, dia nggak takut mati, dia nggak takut miskin gitu ya. Tapi yang paling dia takutkan adalah kalau mama dan papa tidak bersatu lagi. Jadi dia tidak ingin melihat kami bercerai. Ya. Dan ini adalah satu peneguhan bagi kami bahwa bagaimana separah-parahnya hubungan kita dalam keluarga kita, jangan pernah ada kata cerai, jangan pernah ada apa ya ekspresi yang kemudian menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi istri kita karena itu dilihat oleh anak-anak kita. Dan model itu akan dicontoh untuk dia ke depannya. Jadi pastikan bahwa para pria itu benar-benar melakukan ini. Dan saya saya ada tips yang namanya 777 ya gitu ya. Jadi setiap 7 jam gitu ya. Ini karena saya di luar negeri jadi nggak bisa. Setiap 7 jam kita mengafirmasi pasangan kita. Sebisa mungkin kalau kita di satu ya, masih di dalam kota ya. Kemudian setiap 7 hari paling nggak ada dating sama istri di luar anak-anak ya. Dan setiap 7 minggu paling enggak ada waktu sekali kita pergi berduaan sama istri kita. Mungkin kalau anak masih kecil susah ya. Tapi
mungkin kalau anak-anak yang sudah besar itu kita bisa praktekkan. Eh, jadi kompleks rasa aman emosi mereka itu dari melihat bahwa ayah tidak akan pernah meninggalkan ibunya, baik dalam keadaan baik maupun buruk sampai kematiannya. Dan ayah dan ibu akan selalu menemukan jalan penyelesaian konflik mereka gitu. Dan pernah suatu hari kami konflik, pasti dong dalam pernikahan jangan berpikir saya dewa dan nggak pernah konflik dengan istri. Tapi anak-anak karena mereka tahu bahwa kami saling mengasihi, mereka seringkali bisa jadi mediasi yang bagus ya. Jadi anak kedua saya seringkali dia lebih cocok dengan saya, jadi dia ngobrol sama saya. Anak pertama cocok dengan mamanya, jadi dia menasihati mamanya dan kemudian kami dibantu untuk menyelesaikan ya dulu-dulu ya. Jadi waktu mereka masih remaja. Sekarang anak saya yang pertama udah 26, anak yang kedua 21 dan anak yang ketiga 16 tahun. Eh, eh, Oke, nah jadi kita menyadari bahwa kenapa tadi saya katakan selalu tentang ayah karena ayah itu adalah AC-nya, adalah pengatur emosi di dalam rumah tangga kita. Jadi seorang pemimpin itu yang menentukan lingkungan emosi, dia menentukan termostat itu adalah pengatur suhu, dia bukan termometer. Kalau termometer yang mengikuti suhu, tapi kalau termostat menentukan. Saya mau rumah saya suhunya 22 derajat ya, AC-nya set seperti itu. Nah, dia nentuin. Nah, yang jadi masalah seringkali para ibu yang eh, jadi pengatur rumah tangga, pengatur emosi rumah tangga. Padahal pemimpin itu adalah bahan yang paling dominan dalam sub emosional. Jadi seorang pemimpin itu sebenarnya yang menentukan atmosfernya, menentukan suhunya. Dan tadi saya bilang ibu sering menentukan emosi, suhu emosi keluarga dibanding ayah. Jadi jika ayah ingin jadi pemimpin yang berpengaruh, jadilah bahan yang paling dominan, jadi kita ciptakan atmosfer. Anak saya sering mengingatkan, kalau saya datang ke rumah, lalu mengingatkan, Papa adalah termostat. Ya ingat, mungkin Mama lagi nggak happy hari ini, tapi Papa tidak boleh terpengaruh, misalnya seperti itu. Nah ini kalau termometer berarti kalau istri lagi nggak bagus, suami terpengaruh ya. Jadi kamu ya kamu memulainya, kamu yang membeli, yang saya jual seperti itu. Nah, kembali lagi kepada tadi yang tidak benar. Oke, ini lewat ya, Bapak Ibu, saya lewat. Tapi saya mau terakhir sebelum saya selesaikan adalah bagaimana saya diberkati dari buku Love and Respect dari Dr. Emerson Eggerichs yang dia melakukan eh, riset untuk menulis buku ini dan dia menemukan bahwa kebutuhan wanita itu memang untuk dikasihi dan kebutuhan pria itu adalah untuk dihormati. Tapi yang sering terjadi adalah bahwa terjadi siklus gila ya, siklus kegilaan atau siklus gila di mana suami bereaksi tanpa kasih ya. Nah, dia mungkin nggak tahu sebabnya apa gitu ya, tanpa kasih dan kemudian membuat istri bereaksi tanpa hormat ya. Jadi ini udah satu paket. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi istri kita, jangan berharap dia bisa menghormati kita. Karena Alkitab seringkali kita pria bilang, istri-istri hormatilah suamimu ya. Tapi kita lupa bahwa, suami-suami apa? Kasihilah istrimu. Nah itu penting sekali. Kalau kita pengen dihormati, ya lakukan kasih tanpa syarat tadi. Kasih satu arah. Di mana ketika kita bereaksi dengan kasih, nanti kita akan lihat bedanya. Ya. Dan ketika ketika wanita tidak hormat, akhirnya pria menarik diri, ya. Dan tapi sebenarnya wanita membutuhkan kedekatan. Nah, kemudian karena dia nggak mendapatkan, wanitanya jadi mengeluh dan mengkritik. Nah, ketika wanita mengeluh dan mengkritik, pria menilai ini sebagai penghinaan. Dan ini yang terjadi terus-menerus ini. Seperti lingkaran yang bisa disebut ini lingkaran setan yang nggak selesai-selesai. Nah, tapi kalau kita belajar bagaimana prinsip kasih yang dengan menghasilkan uh, rasa aman yang emosional tadi, uh, kita perlu belajar tentang yang namanya siklus yang menguatkan, di mana suami memotivasi istri dengan kasih sehingga istri juga memotivasi suami dengan hormat. Jadi itu ya, sebaliknya. Kalau kita sebagai pria memotivasi dengan kasih, istri akan memotivasi dengan hormat. Dan jadi setelah kita tahu tentang prinsip itu, kasih kita sebagai suami itu terlepas dari kasih istri. Jadi
Mungkin dia lagi bad mood, mungkin dia lagi PMS, whatever. Tapi kasih kita terlepas dari itu semua. Sehingga kasih istri pun bisa jadi terlepas dari suami. Dan ini yang disebut kasih satu arah karena nggak peduli, nggak mengharapkan balasan. Karena udah terjadi lingkaran yang saling menghargai. Nah, jadi tadi saya katakan yang di awal bahwa sebenarnya rasa hormat, kasih tanpa syarat terhadap pasangan kita mengungkapkan rasa hormat kita kepada Kristus. Jadi pada dasarnya, Bapak Ibu semua, pernikahan kita itu bukan tentang saya dan pasangan saya, tetapi itu adalah terhadap Tuhan kita. Jadi jika jika Anda tidak menghormati atau mengasihi suami istri Anda harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar mengasihi Yesus Kristus? Karena apa? Ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang kelihatan aja nggak dikasih, apalagi yang nggak kelihatan, udah pasti ya. Nah, jadi sebetulnya juga kemudian ditegaskan lagi di Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalaupun kita menganggap istri kita, suami kita hina, kalau kita lakukan itu telah lakukan untuk Tuhan kita. Jadi, nah ini adalah poin yang paling penting yang kita perlu renungkan. Pada dasarnya pernikahan kita tidak terlalu banyak hubungannya dengan pasangan kita, tetapi berhubungan erat terhadap hubungan kita dengan Kristus. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengasihi pasangan kita, orang yang paling dekat dengan kita, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat? Dan ketika nanti kita di penghakiman, di tahta putih itu kita kita akan bertanggung jawabkan segala perbuatan kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi pasangan kita, bagaimana kita bisa mengasihi Allah kita? Jadi pada akhirnya Anda mempraktikkan rasa hormat atau kasih karena Anda melihat melampaui, coba katakan pada pasangan Anda, melampaui pasangan Anda dengan Anda melihat Kristus di dalamnya. Jadi jangan lihat murangnya tapi lihat Kristus yang ada dalam. Karena yang Anda sakiti itu ada Kristus di dalamnya. Sehingga Anda perlu untuk tidak mengasihi, tidak menyakiti dia tapi perlu mengasihi dia karena Kristus yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita membayangkan kita beri di hadapannya pada penghakam terakhir, kita menyadari bahwa pernikahan kita benar-benar merupakan alat uji dalam perdalam dan menunjukkan kasih serta penghormatan kita kepada Tuhan kita. Amin. Terima kasih. Mungkin eh, saya stop share. Ya, terima kasih.